Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja mulai ya, jadi biar tidak terlalu sore juga. Nah, good evening everybody. Okay, I hope you are okay. Jadi semoga kalian juga kabarnya baik ya dan selalu sehat. Oke, jadi kita akan lanjutkan untuk materi pada hari ini. Jadi kita langsung mulai saja. Seperti yang kita diskusikan di 2 minggu sebelumnya bahwa di 2 minggu sebelumnya kita sudah diskusi tentang penggunaan skill 1, skill 2, dan skill 3 di TOEFL Structure and Written Expression. Nah, sekilas review saja di skill yang pernah kita diskusikan terakhir kita ketemu. Nah, bahwa kalau di bagian Structure and Written Expression itu memang grammar ya. Jadi memang pembahasannya adalah seputar grammar ya atau tata bahasa Inggris. Nah, di skill 1 sebenarnya memang setiap skill itu punya korelasi ya. Jadi setiap skill itu pasti juga punya korelasi. Nah, terus karena di sini adalah sampai bab 60, jadi kita mungkin memang nggak akan sampai di bab 60, tetapi kita nanti sesampainya saja ya. Jadi kita masih ada pertemuan ini untuk pertemuan di 12-13, nanti kita di 2 minggu lagi kita sudah pertemuan yang terakhir ya. Jadi kemungkinan ya kita akan selesaikan paling tidak sampai pertemuan ke 10. Nah, hari ini kita akan ke bab 4, 5, dan nanti sekilas di 6, 7. Jadi karena di skill 6, 7 itu sebenarnya saling kaitan ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas untuk beberapa bab di materi dasar di Structure and Written Expression. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa ada beberapa skill yang harus dipahami oleh mahasiswa ketika nanti mulai mengerjakan soal. Nah, jadi kalau misal di skill 1 kemarin, di skill 1 kemarin itu kan kita harus fokus pada yang namanya subject dan verb. Nah, subject dan verb ini di mana kalau kalimat itu atau sentence minim itu dia harus ada subject dan verb. Itu minim ya. Jadi satu kalimat dasar ya, kalimat yang simple, kalimat yang sederhana, minim dia harus ada yang namanya subject dan verb. Nah, jadi harus ada subject, harus ada verb. Nah, terus di skill 1 kemarin ya bahwa kalimat itu mungkin subjeknya hilang atau mungkin verbnya yang hilang. Masalahnya paling di situ, atau setidaknya verbnya itu kurang lengkap dalam artian ya. Bisa katakanlah kalau verbnya itu menggunakan tenses yang bisa kayak continuous, dia harus to be verb ing. Nah, tetapi kalau di soal misal to be-nya tidak ada atau verb ing tidak ada. Nah, jadi bisa juga selain tidak ada subjek, tidak ada verb, bisa juga kelengkapan predikat atau verb itu juga kurang misal. Atau bisa juga ada yang bisa jadi masalah nih di skill 1, yaitu apa? Bisa juga yang tidak dibolehkan bahwa kalimat itu dia double subject dalam kalimat, tidak bisa, double verb apalagi juga tidak bisa. Jadi kita disuruh untuk menghindari yang namanya double subject atau double verb. Nah, terus di skill kedua kita disuruh yang namanya hati-hati terhadap object of preposition misal. Object of preposition itu seperti apa? Nah, jadi harusnya subjek dan verb itu kan jejeran, saling ketemu lah. Subjek dan verb itu harusnya saling ketemu, saling jejer. Nah, tetapi ada sesuatu yang menghalangi subjek dan verb itu langsung bertemu, yaitu apa? Object of preposition. Jadi ada pengecoh, ada yang menyela, dalam artian harusnya subjek dan verb itu kan urut, subjek baru verb, tetapi ada yang ibarat kata kayak mengecoh ya keberadaannya, yaitu object of preposition, di mana ketika kita menemukan preposisi ya kayak penggunaan by, apalagi ya, above, under, misal between, on, at, in, from, dan sebagainya. Ketika ada itu dan diikuti oleh kata yang lain ya, misal di depan, misal harusnya in jadi in front of class, atau misal under
the lamp, misal di bawah lampu misal, atau mungkin on the book, di atas buku. Jadi seperti itulah yang namanya object of preposition. Jadi ketika kalian nanti menemukan ada preposisi ya, salah satu preposisi yang pernah kita bahas kemarin terus diikuti oleh kata yang lain, itu namanya object of preposition. Nah, itu menghalangi antara subjek dan verb itu jejer. Harusnya subjek terus verb. Kalimat itu kan harusnya SPO, SPOK harusnya. Nah, jadi ada subjek dan verb, tetapi object of preposition itu dia bisa di tengah-tengah antara subjek dan verb ini, ataupun dia itu bisa diletaknya di depan sebelum subjek. Nah, jadi fokusnya kita apa? Tetap fokus cari subjeknya apa dan verbnya apa, subjeknya apa, predikatnya apa. Nah, terus di skill 3 kemarin, ya, kita juga harus hati-hati dengan namanya appositive. Appositive itu adalah kata yang menerangkan si subjek lebih lengkap. Nah, misal katakanlah harusnya subjek dan verb itu jejer, misal. Misal Mistira teach English, misal Mistira teaches English, misal Mistira mengajar bahasa Inggris, harusnya seperti itu. Nah, tetapi ada yang namanya appositive, jadi menerangkan Mistira itu siapa, misal Mistira is an English teacher, teaches English. Nah, jadi ada sesuatu yang menerangkan si subjek. Nah, jadi itu mengecoh antara subjek dan verb itu ketemu. Nah, itu yang di bab 3 kemarin ya. Nah, terus sekarang ya kita akan ke skill 4. Skill 4 adalah ini. Jadi kita harus fokus pada penggunaan letak dan penggunaan dan letak present participle ya. Nah, present participle itu seperti apa? Nah, contohnya ini. Present participle itu adalah verb ing ya, verb plus ing. Jadi kata kerja ditambah ing itulah present participle. Nah, terus bentuk present participle itu bisa juga menjadi pengecoh di dalam TOEFL ya, structure TOEFL. Nah, verb ing ini bukan mungkin bisa diartikan sedang apa gitu ya. Nah, terus biasanya di dalam present participle itu memang menggunakannya verb ing ya. Jadi, nah seperti ini misal, smiling girl, ya. Biasanya dia menempel ke kata benda biasanya ya. Jadi verb ing menempel ke kata benda, misal smiling girl. Kuncinya apa? Girl kan sebagai noun-nya. Smiling girl, gadis yang sedang tersenyum. Nah, singing student, gadis atau siswa yang sedang bernyanyi. Crying baby, bayi yang sedang menangis. Jadi verb ing di sini memang bisa fungsi sebagai sedang apa gitu ya. Jadi fungsinya itu memang sedang ya. Jadi kayak bentuk continuous ya, sedang. Nah, itu contohnya. Nah, fungsinya tuh ada dua. Yang pertama, present participle bisa berfungsi sebagai part of verb, yaitu bagian dari verb ya. Nah, biasanya ini biasanya memang sering muncul di dalam tenses yang ada continuous-nya karena kan menggunakan verb ing. Nah, misal kenapa bagian dari verb? Karena biasanya to be plus verb ing itu ya kata kerja, katakanlah ya reading misal ya. Speaking, singing, listening ya, meskipun dia ada tambahan ing ya, dia adalah bagian dari kata kerja, tetapi kata kerja yang bentuknya verb ing. Nah, misal ya, kenapa bisa bagian dari kata kerja? Nah, biasanya ini memang berlaku di beberapa rumus yang continuous, misal present continuous tense. Nah, kita kembali review ke tenses ya. Nah, present continuous tense itu apa? Yaitu to be. Ya, to be-nya is MA plus verb ing. Misal she is sitting now, dia sedang duduk sekarang. Nah, di sini sitting ini fungsinya adalah sebagai kata kerja. Siapa sih yang sedang duduk? Oh, dia perempuan. Dia perempuan lagi ngapain sih? Misal, oh, she is sitting now. Nah, jadi dia menjadi bagian dari verb ya, khususnya di present continuous tense. Atau yang kedua, bisa juga bagian dari past continuous ya. Nah, penggunaannya sih to be plus verb ing misal. To be-nya was dan were plus verb ing misal. She was sitting there 10 minutes ago misal. Dia sedang duduk di sana sejak
10 menit yang lalu. Nah, berarti 10 menit yang lalu dia itu sedang duduk di sana. Apakah sekarang masih duduk? Ya belum tentu. Pokoknya aku bilang kalau 10 menit yang lalu itu dia itu sedang duduk di situ misal. Nah, jadi ini juga bagian dari present participle ya. Tapi bagian past continuous. Jadi yang sedang dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Terus selanjutnya adalah future continuous tense yang biasanya ditandai dengan penggunaan will plus be plus verb ing. Nah, misal she will be sitting at her desk in an hour. Dia akan sedang duduk di sana selama 1 jam. Nah, jadi ketika kita menemukan tenses yang seperti ini ya, itu pasti menggunakan verb ing. Continuous itu menggunakan verb ing ya. Nah, jadi kalau present participle yang dia fungsinya sebagai verb atau kata kerja, maka ya dia adalah fungsinya ya sebagai bagian dari verb, bagian dari kata kerja itu. Bagian dari kata kerja yang seperti apa yang ada di dalam 3 tenses ini. Nah, misal, he was studying English, dia sedang belajar bahasa Inggris. The parents were protesting over school sanctions. Misal, orang tua sedang protes terhadap sanksi sekolah. Two employees are speaking to each other in the lunchroom. Dua pegawai sedang berbicara satu sama lain di ruang makan. I'm reading TOEFL material. Aku sedang membaca materi TOEFL. Nah, jadi ini adalah bagian dari tenses ya. Nah, yang nomor 1, 2 itu pas pas continuous, yang di bawah adalah present continuous. Nah, terus fungsi kedua, present participle atau verb ing bisa juga berfungsi sebagai adjective. Adjective itu seperti apa? Nah, jadi fungsinya adalah memodifikasi kata benda di dalam kalimat. Memberikan sifat, memberikan keterangan terhadap kata benda yang ada di kalimat. Misal, the winning athlete gets a trophy, misal. Nah, kalau kita lihat di sini kata bendanya apa? Kata benda itu ya bisa mengacu ke orang, hewan ataupun benda. Ya, biasanya itu. Misal, ya kalau kita lihat the winning athlete gets a trophy. Nah, di sini ada kata winning, menang. Nah, itu adalah verb ing. Nah, terus katakanlah kalau the winning athlete berarti atlet yang sedang menang, bahwa the winning ini katakanlah ya, dia itu memodifikasi atlet. Kan sebenarnya kalimat itu cuman ini kan. Nah, kalimat itu sebenarnya cuman ini. Atlet mendapatkan trofi. Atlet mendapatkan piala, ya udah cuman itu toh kan. Tetapi ada yang menjelaskan lebih. Atlet yang sedang apa sih? Oh, atlet yang sedang menang itu loh dapat hadiah, dapat piala misalnya. Jadi ya fungsinya dia sebagai adjektif ya. Jadi verb ing di sini fungsinya bukan kayak bagian dari verb seperti tadi, tetapi fungsinya adalah sebagai kata sifat yang dia memodifikasi si atlet sebagai kata benda. Nah, terus ini pun juga sama. Nah, sebenarnya kita cari subjek dan verbnya apa misalnya. Di sini subjeknya sebenarnya cuma any student, verbnya are required to submit a motivational essay. Harusnya itu. Di sini berarti dia fungsinya sebagai subjek, di sini itu sebagai verb. Nah, jadi kan sebenarnya kalimat itu sudah urut nih, udah ada subjek, ada verb. Nah, tetapi di sini tuh ada yang present participle-nya tuh masuk di sini yaitu verb ing. Nah, sebenarnya kan kalimat itu cuman any students are required to submit a motivational essay. Murid-murid diminta untuk mengumpulkan essay motivasi. Harusnya itu, tetapi ada di sini verb ing yang dia itu menjelaskan si muridnya. Murid yang apa sih? Itu loh murid yang sedang mendapatkan beasiswa. Oh, itu ya. Nah, jadi sama-sama menggunakan verb ing, tetapi dia lebih memodifikasi, lebih menjelaskan ulang tentang si subjek ya. Nah, itulah yang disebut present participle yang fungsinya sebagai adjektif. Sama di sini. Nah, the parents, nah harusnya kan gini, were welcome to the principal office. Nah, oke. Orang tua itu disambut baik di kantor
kepala sekolah misal, harusnya itu ya. Tetapi orang tua yang apa sih, misal itulah yang protesting over school sanction, itu loh yang sedang protes terhadap sanksi sekolah itu. Oh, jadi ya di sini juga sama verb ing, tetapi dia menjelaskan si parents. Terus misal I often see him studying in the library, misal harusnya kan kalimatnya cukup ini kan, I. Nah, I often see him, aku sering melihatnya. Yang mana, dia yang mana sih, itu loh dia yang lagi belajar di perpus. Nah, jadi ya di sini menggunakan verb ing ya, tetapi dia fungsinya kan beda kayak yang tadi kita di continuous kan. Ketika kalian menemukan ada tadi to be plus verb ing, berarti itu bagian dari verb. Kalau kalian nggak menemukan to be di sini hanya verb ing aja, berarti itu adalah bagian dari adjective yang memodifikasi si subjek. Nah, ini pun juga sama katakanlah ya, there is a crying girl over there. Nah, there is a crying girl over there, misal ada seorang gadis yang sedang menangis di sana. Harusnya kan ada seorang gadis di sana. Gadis yang mana sih? Itu loh gadis yang sedang menangis. Oh, itu ya. Jadi lebih menerangkan tentang apa ya, kata benda atau noun yang sedang dibicarakan. Nah, misal that dancing girl is my friend, harusnya kan misal that girl is my friend, gadis itu temanku. Gadis yang mana sih? Itu loh yang dancing, oh yang sedang menari. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, you can sit beside that working boy, harusnya kan kalau kalimatnya subject verb ya cukup aja you can sit beside that boy. Kamu bisa duduk di sampingnya laki-laki itu. Anak itu misal, anak yang mana sih, itu loh anak yang working boy, anak yang sedang bekerja itu. Nah, jadi ya verb ing tetapi fungsinya lebih menjelaskan ya. Sama I don't know who is the girl harusnya, tetapi di sini ditambahi I don't know who is the singing girl. Aku nggak tahu gadis yang sedang bernyanyi itu siapa. Nah, gadis yang mana sih, itu loh gadis yang sedang bernyanyi misal. Memang secara makna sama, the girl is singing, gadis itu menyanyi, sama the singing girl, gadis yang sedang bernyanyi, sama. Intinya juga kegiatannya itu memang sedang dilakukan ya, tetapi fungsinya di dalam kalimat itu beda. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, the man is talking to his friend. Nah, di sini ketika kalian menemukan to be plus verb ing ya berarti dia fungsinya adalah sebagai verb. Nah, kalau kita lihat di sini adalah present continuous kan. Nah, the man sebagai subjek, is talking sebagai verb. Nah, jadi laki-laki itu sedang berbicara pada temannya. Fungsinya sebagai verb karena dia termasuk bagian dari present continuous. Ada to be present, SMA plus verb ing. Terus yang kedua, the man talking to his friend has a beard, misal. Laki-laki, ya, the man talking. Nah, di sini nggak ada to be namanya, berarti kan di sini adalah fungsinya sebagai adjektif menjelaskan si laki-laki. Harusnya kan the man has a beard, misal. Laki-laki itu punya janggut misal ya, punya jenggot misal. Nah, harusnya kan seperti itu, tetapi ada yang ditambahi. Laki-laki yang mana sih? Itu loh yang sedang berbicara pada temannya itu punya jenggot. Oh, yang sedang berbicara itu ya iya. Nah, jadi ya sama-sama esensinya itu sedang ya, sedang berbicara ya, tetapi fungsi dalam kalimatnya beda. Yang atas itu pure, dia murni sebagai kata kerja. Yang bawah itu sekilas kayak kata kerja, tetapi dia menjelaskan si the man, subjeknya itu yang mana sih, itu loh. Laki-laki yang mana sih, itu loh yang sedang berbicara sama temennya itu. Oh, jadi lebih menjelaskan si subjek ya, atau orangnya atau subjeknya di dalam kalimat. Nah, sama, the boy is standing in the corner. Anak laki-laki itu sedang berdiri di pojokan. Berarti ya, anak laki-laki itu sedang berdiri. Di sini ada is standing, dan to be verb ing, berarti ya present continuous. Terus yang di bawah fungsinya sebagai adjective. The boy standing in the corner was naughty. Harusnya ya verbnya itu ya
kalimatnya itu sebenarnya harusnya cuma the boy was naughty. Anak itu nakal. Anak yang mana sih kok yang nakal? Itu loh yang lagi berdiri di pojokan. Oh itu ya. Nah jadi yang lebih menjelaskan the boy. The boy yang mana sih? Nah jadi fungsinya seperti itu. Nah, misal di sini ada soal ya. Nah, di sini ada soal, misal the child playing in the yard is my son. The child playing in the yard is my son. Nah, di sini anak laki-laki, anak ya, anak kecil sedang bermain di halaman adalah anak laki-lakiku. Nah, di sini kita lihat, kita analisis dulu kembali ke skill 1. Analisis di mana subjeknya, di mana verbnya. Nah, kita menemukan di sini subjek. Oke. Terus di sini to be, seperti yang pernah saya bilang bahwa to be, is, am, are, was, were itu adalah verb. Berarti sebenarnya kan kalimat di sini sudah lengkap. Di sini ada subjek, ada verb. Kalau kita pilih opsi is misal, is playing. Di sini sudah ada is, di sini is lagi. Berarti double verb kan nggak boleh. Kalau kita tulis he, kalau he nggak boleh, the child itu dia sudah sebagai subjek, he itu subjek, double subjek nggak bisa. Apalagi pakai was. Nah, di sini kan juga nggak mungkin di sini was, di sini is. Ya kan? Masa satu lampau, satu nggak lampau, nggak mungkin. Berarti yang kemungkinan benar adalah yang Nah, itulah yang present participle. Nah, kita akan yang terakhir ya di past participle. Nah, jadi kalau tadi present participle itu adalah verb yang digunakan adalah verb ing, ya. Tadi yang digunakan kan adalah verb ing kan. Nah, kalau di past participle itu modelnya memang secara kegunaan, bukan secara kegunaan yang memang hampir sama, ya. Jadi kalau present participle itu adalah verb ing, kata kerja bentuk ing, ya. Kalau past participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, ketiga. Nah, jadi mungkin kita review sedikit ya bahwa verb 3 itu dipakai kapan ya? Mungkin kita terlalu familiar dengan yang namanya verb ing. Verb 1, verb 2, verb 3 itu biasanya digunakan untuk tenses yang ada perfect-perfectnya atau setidaknya bisa digunakan untuk yang pasif yang membentuk kalimat pasif. Misal jadi dimakan, jadi dimakan. Nah, jadi ketika kita ingin membentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris, kita menggunakan verb 3. Nah, kalau tadi present participle itu fungsinya sama, sebenarnya secara fungsi sama. Cuman kalau kita juga harus konsen bahwa verb 3 di sini kan juga otomatis kaitan sama verb 2 ya. Jadi kita harus bisa tahu juga verb 1, 2, 3 seperti apa. Oh, verb satunya misal eat, makan, verb 2 ate, verb 3 eaten. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus bisa membedakan ya, mana kata kerja yang reguler, mana yang irregular. Lah, regular verb itu biasanya untuk kata kerjanya itu di ending D atau id. Ya, biasanya di ending D atau id. Nah, misal listen, verb 2-nya itu tambah id, verb 3 tambah id. Watch, verb 2, verb 3 tambah id. Misal open, verb 2, verb 3 ditambah id. Terus apa lagi ya? Close, misal close itu tinggal tambah d aja karena dia ending kata kerjanya adalah e. Kata kerja yang dia di ending e dia langsung ditambah d. Close jadi closed, jadi closed. Move misal memindahkan nanti jadi moved pakai d, terus verb 3-nya juga di ending d. Cook misal verb 2, verb 3 ditambah ed. Nah, jadi kalau di dalam regular verb itu biasanya memang verb 2, verb 3 itu sama ya. Jadi verb 2, verb 3 itu sama. Nah, jadi di past participle yang kita gunakan ya verb 3-nya ini. Terus kalau yang irregular, nah irregular itu kan bentuknya adalah tidak beraturan ya, tidak beraturan dalam hal verb 2 dan verb 3 itu bisa apa ya? Beda penulisan atau beda cara membaca. Jadi dia sudah berbeda biasanya. Verb 2, verb 3
Mungkin ada yang sama, tetapi ada juga yang dia berubah total ya dari segi tulisan dan cara baca. Misal, eat, ate, eaten, misal makan, see, saw, seen, now, no one, write, wrote, written, misal take, took, taken, bring, brought, misal buy, bought, bought. Nah, jadi bisa juga verb 2, 3-nya itu beda total atau setidaknya verb 2 dan 3 itu sama, kayak yang nomor 6, 7. Nah, jadi nanti yang kita gunakan di past participle itu ya berarti yang ini, yang eaten, seen, known, written, taken. Nah, jadi yang nanti kita akan gunakan adalah verb 3 yang ini. Nah, oke, secara fungsi sama. Jadi ibarat kata dia bisa bagian dari verb biasanya. Nah, tetapi biasanya ini adalah bentuk pasif. Bentuk pasif itu ibarat kata kayak kata di gitu ya. Dimakan katakanlah nanti jadi dimakan. Terus misal baca nanti jadi dibaca. Nah, jadi modelnya itu seperti itu. Biasanya bentuk pasif. Nah, terus kita akan sedikit review aja. Nah, jadi dalam membentuk kalimat pasif ya, memang ada rumusnya biasanya ya. Rumusnya itu apa? Nah, kalau untuk membuat kalimat aktifnya, tinggal subjek plus verb plus objek ya. Jadi kalimat yang bisa dipasifkan adalah kalimat yang ada objek. Nah, misal saya makan nasi. Nasi dimakan oleh saya, bisa. Jadi kalimat itu minim harus ada objeknya. Apakah ada kata kerja yang tidak pakai objek? Ada, misal lari, saya lari. Misal, terus bagaimana membuat pasif? Saya dilarikan oleh saya, kan nggak pas kan? Itu nanti udah beda makna. Jadi yang bisa dibalik jadi pasif adalah yang ada objeknya. Nah, cukup banyak ketika nanti kalian sudah menemui soal yang modelnya structure, ya, structure and written expression, kalimat pasif itu cukup banyak keluar di soal. Entah itu di soal atau di jawaban. Nah, misal aktifnya adalah I buy a bag. Aku membeli sebuah tas. Berarti kan nanti tas dibeli olehku kan, dibeli oleh saya. Nah, maka yang awalnya dia objek di belakang nanti jadi di depan. Nah, ini ngulang di bahasa Inggris 2 ini. Ya. Oke, berarti kan a bag, misal, oh karena tasnya satu ya, maka dia harus memakai is. Nah, terus verb 3-nya apa? Nah, di sini berarti bought. Berarti a bag is bought by. I bring the bags. Aku membawa tas-tas. Berarti tas-tas dibawa oleh, nah berarti the bags di depan ya, the bags. Kenapa pakainya a? Karena kan the bags itu kan banyak kan, bendanya itu banyak lebih dari satu, maka dari itu menggunakan verbnya A. Kalau bendanya itu satu, tunggal, maka dia menggunakan is. Nah, terus ditambah verb 3. Nah, jadi ketika nanti kalian menemukan to be, SMA plus verb 3, berarti itu namanya pasif ya. Ya, misal is taken, berarti diambil. Misal ya, is forgotten, berarti dilupakan. Jadi seperti itu aja. Ketika kalian menemukan to be present plus verb 3, maka itu adalah kalimat pasif. Nah, kalau di past tense polanya sama, cuman diganti apa ya? Cuman diganti to be-nya saja ya. Cuma diganti to be-nya saja. Misal katakanlah kalau tadi subjek verb 1 plus objek, kalau untuk kalimat past tense ya, aktif berarti ya tinggal subjek verb 2 plus objek. Pasifnya polanya tinggal dibalik, objek plus to be, was atau were plus verb 3 lagi. Nah, jadi misal kalimatnya adalah I watched a movie. Aku sudah menonton film. Pasifnya gimana? Berarti kan film sudah ditonton olehku kan. Nah, yang awalnya menonton nanti jadi ditonton. Nah, konsepnya sama, kita juga harus tahu bahwa kira-kira itu tunggal atau jamak. Oh, karena movie, film itu tunggal, berarti pakainya was. Kalau movies banyak, berarti tinggal ganti a. Nah, di sini was, watch, dia adalah reguler ya, jadi verb 3-nya sama. Terus misal di bawah ini pun juga sama, I brought the books ya, aku telah membawa buku-buku telah dibawa olehku, misalnya sama di sini the book, terus plus were. Kenapa? Karena the books itu kan bukunya banyak.
Ya, maka dari itu dia memakainya were. Terus verb 3 dari apa? Oh, ternyata di sini verb 2 dan verb 3-nya sama. Nah, berarti ya tinggal nurunin aja. Nah, jadi ketika nanti kalian juga menemukan ada to be, was, atau were plus verb 3, itu adalah pasif. Ya. Terus, misal ya, ini sekilas saja. Future tense. Nah, ketika nanti kalian menemukan will be plus verb 3, itu berarti adalah pasifnya dari future. Misal ya, untuk aktifnya subject will plus verb 1 plus objek. Pasifnya berarti objek dulu plus will plus be plus verb 3. Nah, misal, I will buy a book. Aku akan beli buku. Berarti nanti kan buku dibeli olehku. Nah, nanti jadi seperti itu. Nah, berarti untuk membentuk pasifnya ya berarti ya tinggal a book misal ya, terus ikuti rumus aja, will be verb 3, will be bought by siapa misal. Nah, sama halnya yang di bawah, you will cook the food. Kau akan memasak makanan, makanan akan dimasak olehmu misalnya. Di sini the food diturunkan, terus ikuti rumus plus will be verb 3, cook itu verb 2-nya itu tambah id, terus tinggal diikuti. Jadi ketika nanti kalian juga di pertanyaan atau di soal menemukan will be verb 3, berarti itu adalah pasif ya. Tapi fungsinya sama, dia juga verb. Kata kerja itu tidak melulu cuma aktif ya, tetapi pasif pun juga sama. Nah, ini sama di present continuous ketika nanti kalian menemukan to be, being plus verb 3, itu adalah verb, kata kerja. Tetapi dia pasifnya dari present continuous. Nah, nanti ini bisa dipelajari sendiri ya, misal. Nah, I'm eating noodle. Aku sedang makan mie. Mie sedang dimakan olehku. Nah, noodle terus to be akan mengikuti si subjek ya lah, katakanlah ya. Objeknya ini adalah tunggal misal. Oh, maka dari itu dia pakai is. Jadi ketika nanti kalian menemukan to be is ma plus verb ing, maka itulah kalimat pasif. Nah, ini pun juga sama ya. Kalau di sini cuma diganti to be-nya aja, secara makna pun juga sama ya. Ketika nanti kalian menemukan to be-nya was were, to be past tense plus being plus verb 3, itu juga disebut verb ya, verb. Tetapi itu adalah kalimat pasif. Nah, ini pun sama. Nanti ketika nanti kalian menemukan have has been plus verb 3 ya, itu adalah verb yang artinya di ya, sama ya. Telah di apa misal has been eaten berarti telah dimakan. Nah, jadi dia bisa bagian dari verb ya. Jadi tergantung. Jadi tensesnya itu memang lebih variatif daripada yang tadi di present participle karena verb ing itu ya cuma 3 tenses itu. Present, past sama future continuous. Sedangkan kalau kalian menemukan past participle, verbnya itu seperti tadi. Dia bisa present tense, past tense, future, present, past continuous sama yang perfect tadi. Nah, lebih variatif. Ya, jadi misal have visited, oh di sini ada have verb 3, has verb 3. Oh, berarti ini adalah aktifnya dari present perfect. Ada to be present verb 3, berarti ini adalah pasifnya present tense. Ada is being studied, ada to be is, oh berarti ini present. Ada verb ing, oh berarti ini adalah pasifnya dari present continuous. Nah, jadi biasanya kata kerja itu sudah menunjukkan tensesnya ya. Nah, terus yang terakhir, dia berfungsi sebagai adjektif. Nah, jadi secara fungsi memang sama kayak yang tadi. Kalau tadi itu present participle kan dia bisa bagian dari verb yang continuous tadi. Atau dia bagian dari adjektif yang tujuannya adalah untuk mensifati subjek yang ada di depannya. Nah, misal gini, kalau kita lihat, the television bought yesterday was expensive. Intinya kan sebenarnya adalah TV itu mahal, harusnya kan cuma ini kan, the television was expensive. Di sini ada subjek, di sini ada was, berarti di sini sebenarnya komplit, ada subjek, ada verb, tetapi ada ini tambahan past participle verb 3. TV-nya mahal, misal.
TV yang mana sih? Itu loh TV yang dibeli kemarin. Oh iya ya. Nah, jadi biasanya kalau pas participle itu dia sudah masuk ke kalimat, itu biasanya to be-nya hilang kan. Kayak yang tadi saya bilang, ketika di present participle fungsinya sebagai adjective, maka kan to be-nya nggak ada kan, hilang kan. Nah, ini pun sama. Misal, the poem written by Paul appeared in the magazine. Puisi muncul ya, puisinya, misal puisi muncul di majalah. Majalah yang apa sih yang muncul di majalah? Puisinya siapa sih? Itu loh puisi yang ditulis Paul. Nah, jadi ya sama-sama fungsinya adalah menjelaskan ini ya, kalimat subjek yang ada di depannya. TV yang mana sih kok mahal? Itu loh TV yang dibeli kemarin. Nah, jadi ya dia fungsinya adalah menjelaskan kata atau subjek sebelumnya. Nah, ini pun juga sama ya. Misal, she placed the watered flowers in the home. Dia menyirami ya bunga-bunga yang ada di rumah misal. Bunga-bunga yang mana sih? Itu loh bunga-bunga yang udah disirami. Oh, jadi sebenarnya kan kalimatnya dia meletakkan bunga-bunga di rumah. Tetapi ada yang apa ya? Tambahan lagi, bunga-bunga yang mana sih? Itu loh ya. Bunga-bunga yang telah disirami itu. Oh, itu ya. Nah, jadi ya dia memberikan sifat ya terhadap bunga. Bunga yang mana sih? Itu loh bunga yang telah disirami. Nah, ini dari kata water. Nah, jadi sebenarnya ya seperti itu ya. Nah, misal kita di sini ya. Ke soal. The bread ya, baked this morning smelled delicious. Roti dipanggang pagi ini tercium enak gitu misalnya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini subjeknya, di sini sudah ada subjek, di sini sudah ada verb. Jadi kalimat ini sebenarnya sempurna. Nah, gimana caranya? Kita harus mengkolom ini ya. Ini harus ditambahi apa? Misal kalau kita kasih has, kita tulis has di sini, nggak bisa karena di sini sudah ada verb kata kerja. Kalau di sini kan nggak bisa, kalimat itu dalam tuple itu nggak boleh double verb, nggak boleh double subjek. Nah, berarti nggak bisa A. Nanti jadinya apa ya? Double verb kan nggak boleh. Terus kita kasih was di sini, apalagi was di sini semua itu sudah verb, maka kalau di sini kasih was berarti verb lagi, nggak boleh double verb. Kalau ini saya kasih it misal, di sini sudah ada ini the bread. Kalau kita kasih it berarti kan subjek sama subjek, nggak boleh, apalagi jejeran kan, berarti yang benar adalah yang D. Nah, jadi kalau nanti ada soal pengecoh seperti ini, cukup diperhatikan bahwa kalimat itu tidak boleh double subject atau double verb. Nah, ini pun juga sama. Ya, di sini sudah ada, di sini subjek, di sini sudah ada verb. Will arrive itu future ya, simple future kan. Nah, kalau di sini kita kasih have nggak boleh. Nanti double verb, ini udah ada verb. Kalau kita kasih were nggak boleh karena di sini sudah ada verb. Kalau kita kasih them, di sini yang nggak boleh, nanti jadi double subject. Nah, maka yang benar adalah yang just. Jadi ya seperti itu sih. Sebenarnya memang sudah apa ya, udah ada keterangan sih. Jadi memang di section 3 ini, structure and written expression itu memang apa ya, bab yang cukup menyita waktu karena kan banyak bab yang harus diulang ya. Jadi grammarnya biasanya grammar ngulang lagi gitu loh. Jadi memang butuh waktu. Nah, mungkin kalau hari ini dua skill itu saja ya. Nanti next kita bisa lanjutkan untuk skill-skill berikutnya. Jadi kita 2 skill aja dulu ya. Nanti insya Allah di next meeting kita bisa ke saya usahakan kita bisa di skill 10 ya paling tidak ya. Paling enggak ya setelah 8 itu minim ya, paling 8 sampai 10 atau mungkin 11 atau 12 lah itu maksimal untuk, tapi selebihnya insya Allah untuk materi akan saya share di Google Drive saja, nanti bisa di-download. Sementara selama beberapa hari ini e-learning itu masih belum bisa diakses ya, jadi nanti materi nanti saya share di link Google Drive, nanti silahkan bisa di-download sendiri. Jadi setiap minggu akan saya perbaharui materinya, jadi link itu nggak akan berubah ya, linknya berlaku tetap ya. Cuma nanti setiap minggu
biasanya saya akan memperbaharui untuk materi saya nambah. Misal saya habis ngajar kelas lain itu sampai pertemuan berapa misal gitu ya, lebih duluan mereka, biasanya saya akan share dulu di Google Drive. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya mohon maaf hari ini saya meminta online ya, karena memang kondisinya lagi kurang fit. Jadi ya semoga kalian juga sehat-sehat semua ya. Intinya keep positive thinking, keep healthy, selalu berpikiran positif, dan semoga juga selalu sehat sehingga kuliah dan kerjanya juga sama-sama lancar ya. Nanti di minggu terakhir kita masih harus ketemu terakhir ya, dalam artian kita terangkan ya nanti apa ya, kita lanjutkan materi kita sambil kita nanti juga bisa bahas nanti UAS kita akan seperti apa ya. Untuk penugasan kebetulan untuk TOEFL tidak ada tidak ada penugasan ya. Tapi kalau misal saya meminta untuk kalian mengisi survei ya, silahkan nanti bisa diisi ya. Kalau saya meminta gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.